Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, dan anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam renungan untuk hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 6, ayat 1 sampai 6, lalu kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai ayat 21. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena Kasih-Mu tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan di masa pandemi ini pun ya Bapa, kami mohon Engkau menolong kami untuk menemukan makna di baliknya. Ya Bapa, bersabdalah karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang suka mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, dan anak-anak, renungan hari ini saya beri judul Mengasah Kemurnian. Pandemi ini adalah suatu peristiwa yang dapat kita pandang sebagai musibah yang menyengsarakan. Tetapi di lain pihak, dapatkah kita juga melihatnya sebagai berkat yang mengasah kemurnian kita? Sebelum pandemi COVID-19 ini, kita selalu berkegiatan di luar, di tengah dan bersama orang banyak. Mungkin kita tidak cukup menyadari bahwa hidup kita pada waktu itu sedang digiring agar menyenangkan orang lain melulu. Bukan salah jika orang lain menjadi senang melihat kehadiran kita.
Namun saudara-saudaraku, jika halnya dibalik, hidup untuk menyenangkan orang lain saja, maka kita dapat jatuh pada kesalahan menjadi hidup yang munafik. Kehidupan yang munafik dicontohkan oleh bacaan Alkitab kita tadi. Mereka adalah orang-orang yang jika memberi sedekah, diberi di depan orang banyak, dan mencari pujian dari orang banyak bahwa ia adalah seorang yang dermawan. Mereka yang munafik adalah yang berdoa dengan tujuan dilihat orang banyak. Mereka yang munafik berpuasa dan menunjukkan muka muram agar ini dia, diketahui oleh semua orang yang melihatnya bahwa ia sedang berpuasa. Dan ia mengumpulkan harta di dunia ini agar dunia melihatnya sebagai orang yang terpandang. Padahal nantinya malah mengundang ngengat dan pencuri. Semua hal di atas yang seringkali ditunjukkan oleh orang banyak menunjukkan bahwa apa yang sering dilakukan manusia adalah agar dilihat oleh orang lain melulu adalah hal yang munafik dan palsu. Karena keluar atas kehendak mendapat pujian atau mendapat perhatian dari orang banyak ketimbang melihat diri di hadapan Tuhan. Nah, sahabat Kristus, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, pengikut Tuhan diajak untuk memandang bahwa apa yang kita lakukan itu selalu hanya untuk berhubungan erat dengan diri dan Tuhan. Pandemi ini mengajari kita saat berpuasa lebih menjadi diri sendiri karena membatasi bertemu orang banyak, kan? Ini berarti mengoreksi diri bahwa puasa utamanya bukan untuk orang lain, namun untuk diri agar semakin dekat dengan Tuhan. Sedekah kita lakukan dari rumah atau dari tempat kerja. Bisa kepada ojol, pengantar makanan, atau tukang sayur depan rumah, atau ketika transfer persembahan ke gereja. Dari rumah, dari tempat. Berdoa atau ibadah tidak di gereja. Dari rumah pun bisa kita lakukan. Puasa membuat kita lebih menghayati karena kita tidak perlu pamer keluar rumah. Dalam hal mengumpulkan harta, kita menjadi lebih diasah untuk memperhatikan apakah semua hal-hal yang kita kejar itu, yang kita kumpulkan itu di dunia ini, sesungguhnya kita perlukan. Ternyata banyak yang tidak. Yang seringkali hanya untuk agar dilihat orang. Dan ini membuat kita menjadi munafik. Masa pandemi COVID-19 ini membuat kita sadar bahwa Tuhan adalah penguasa kehidupan kita. Banyaknya kekasih, saudara, handai tolan yang pergi ke pangkuan Tuhan, menyadarkan diri bahwa Tuhanlah penguasa kehidupan kita. Karena itu marilah kita lebih membersihkan diri ketimbang menjadi berusaha lebih terpandang. Ini juga menyadarkan pada diri kita agar kita tahu bahwa kita membutuhkan berdekatan dengan Tuhan lebih dekat lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, para sahabat Kristus.
firman Tuhan kali ini dan pandemi COVID-19 mengasah kemurnian kita agar lebih mendekatkan diri ini kepada Tuhan. Tuhan menolong kita.